Nabi tidak diterima sholatnya seseorang ketika berhadas. Artinya salah satu syarat daripada sholat adalah bersuci, yakni berwudu. Ada orang wudunya tidak benar, sholatnya benar, otomatis sholatnya juga ditolak. Kekeliruan dalam berwudu itu sudah kita jelaskan kemarin. Termasuk makna daripada sholat adalah sujud sajadah dan sujud syukur. Ada ayat yang disunnahkan sujud, maka sujudnya itu dalam keadaan suci juga, menghadap kiblat juga, menutup aurat juga, termasuk sujud syukur. Jadi sujud syukur ini ada gitu loh. Syaratnya seperti apa? Ya seperti sembahyang, seperti syarat sholat, menghadap kiblat. Niat juga penting. Aku niat sujud syukur, Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, di situ syukur membuktikan bahwa kita ingat akan orang yang memberi nikmat tersebut. Dan syaratnya sama seperti syarat sholat, salah satunya adalah bersuci. Kemudian tawaf, mengeliling Ka'bah. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i, ketika melakukan tawaf, baik yang fardu ataupun yang sunnah, maka wudu adalah syaratnya. Bi anwa'ihi li'annahu bimanzilatis shalah, karena tawaf juga menempati salat. Ini juga sudah kita jelaskan minggu lalu. Kemudian kama warada fil hadis, sebagaimana datang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawaf bil bait bi manzilatis shalah. Tawaf itu di dalam Baitullah, di dalam Masjidil Haram, itu menempati hukum salat. Kemudian wa tsalitsuha, salat tawaf yang ketiga, orang yang tidak berwudu tidak boleh melakukan khutbah Jumat. Khotib syaratnya ada wudu. Maksud khutbah di sini ay arkanuha, yakni rukun-rukunnya. Jadi rukun khutbah itu bagi si khotib. Jadi penting juga khotib itu cari orang yang paham, cari orang yang alim. Jangan asal bisa ditunjuk disuruh jadi khotib. Ntar dia tidak ada wudunya jadi khotib. Jadi kan rukun khutbah itu 5 yang wajib itu kan rukun khutbah itu 5. Tahmid, alhamdulillah. Kemudian sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian wasiat, ittaqullah. Nah itu rukun khutbah. Kemudian tahmid, puji-pujian, alhamdulillah, sholawat, wasiat, ayat, membaca ayat Al-Quran juga, potongan ayat Al-Quran, dan yang terakhir doa. Nah ini bagi si khotib harus paham bahwasanya ketika menyampaikan rukun khutbah tadi itu wajib dalam keadaan berwudu. Wajib dalam keadaan berwudu dan dalam keadaan bahasa Arab. Bertakwalah kalian, nah itu tidak masuk. Harus ittaqullah, kalimatnya seperti itu. Ini bagi si khatib insyaallah paham semualah, itu kewajibannya seperti itu. Jadi boleh juga baca buku, cuma paham. Kan ada teks-teks khutbah itu sudah disiapkan dari itu kalau motong-motong biasa, kalau dibaca semua kan kepanjangan. Potong-potong itu perhatikan rukunnya, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Kemudian ayat ada dibaca. Kemudian lagi doa untuk orang muslimin. Dan itu pun harus ada di khutbah pertama dan di khutbah kedua, masing-masing dengan syaratnya. Lanjut lagi, kemudian warabi'uha mashul mashab. Nah ini yang bisa terjadi dengan kita, orang yang tidak berwudu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Mashul mashab itu menyentuh, ini Al-Quran dipegang. Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Di dalam Al-Quran dijelaskan, dalilnya tidak boleh menyentuh Al-Quran. La yamassuhu ay haruma alaikum, haruma massul Quran biduni taharah. La yamassuhu, haruma massuhu,
haram menyentuh Al-Quran biduni taharah, tanpa suci, tanpa dalam keadaan berwudu. Al-mutahharun tafsirnya yakni alladzina tahharu anfusahum minal ahdats, mereka yang mensucikan dirinya daripada hadas. Jadi makna Al-Quran tafsirnya seperti itu, haram menyentuh Al-Quran tanpa suci badan daripada hadas. Seperti itulah artinya. Ada orang semaunya menerjemahkan Al-Quran, lalu dicocok-cocokkannya aja. Badan kita ini sudah suci dari lahir kok, tanpa wudhu lagi bisa aja pegang Quran. Nah itu menurut mazhab kita tidak cocok, seperti itu, tidak cocok. Maksud mutahharun itu bukan suci suci maknawi, tetapi suci zahirnya kita ini daripada hadas. Suci zahir kita daripada hadas. Ada sebagian orang memahami tidak pada wudhu pegang Quran, seperti itu. Jadi bagi kita yang ahli sunnah wal jamaah, menghormati Al-Quran itu salah satunya berwudhu. Jadi kekeliruan memaknai ayat tadi itu, la yamassuhu illal mutahharun. Di mutahharunnya itu nabi duni taharah, maksudnya tanpa suci. Alladzina tahharu anfusahum minal ahdats, mereka yang mensucikan dirinya dari hadas. Itu maksudnya mutahharun tadi itu. Satu, di sini dijelaskan mukarramun li'annahu kalamullah, karena Al-Quran adalah kalam Allah. Nyentuh beda dengan yang darurat. Darurat itu Quran gugur, jatuh kan dari tempatnya, aku tidak wudu, tidak boleh pegang. Kita harus menyelamatkan Al-Quran, walaupun tanpa wudu ambil. Quran jatuh atau Quran dimaini anak-anak yang tidak paham, nanti dirobek-robeknya walaupun tanpa wudu cepat diambil. Ada Quran dibikin bungkus kacang, na'udzubillahi min dzalik, ambil walaupun tanpa wudu, lipat dimasukkan. Seperti itu boleh tanpa wudu, tapi ini darurat, namanya darurat. Kemudian jadi kita ulangi, haram bagi orang yang tidak punya wudu, sholat, tawaf, khutbah Jumat, menyentuh Al-Quran, menyentuh. Terus sekarang kan mudah modern ya, di handphone kan ada aplikasi ya, ada aplikasi Al-Quran. Contoh ya, nah gini kan, gini ya, ini kan aplikasi Al-Quran ya, ya kan? Ini bagus sebenarnya. Ada orang yang mengharamkan pegang HP-nya tanpa wudhu, tapi sebagian ulama juga ketika handphone ini sudah ditutup, ini kan kayak gini kan. Nah, posisi terbuka seperti ini, maka posisi HP ini sebagai mushaf namanya, sebagai Al-Quran, maka dia menyentuh ini pun harus pakai wudhu, menyentuh ininya ya. Nah, ketika ini sudah ditutup dan dibuang filenya ini seperti itu, maka ini sudah aman, boleh dibawa. Kenapa? Bentuknya itu sifatnya kayak cahaya aja kan, itu ya, aplikasi itu kan kayak cahaya itu, dan dia hilang gitu. Nah, seperti itu. Ini pendapat yang kedua.
Kalau yang ekstrim itu, yang keras itu, kalau ketika ada Al-Quran, aplikasi Al-Quran, HP-nya pun sudah dianggapnya Al-Quran. Bagus sih baginya, cuma berat itu. Seperti itu ya. Jadi posisi handphone dibuka Al-Qurannya, maka huruf-hurufnya pun haram disentuh tanpa wudu, walaupun handphone. Jangan dikira ini, tapi ini sudah jadi barang mulia dia kalau seperti ini. Kenapa? Karena ada Al-Qur'annya ya. Jadi seseorang yang punya aplikasi Al-Qur'an di handphonenya, ketika niat untuk membuka Al-Qur'an, maka dia harus wudu. Gitu loh. Kenapa? Ini ketika dibuka statusnya sudah mushaf gitu, sudah jadi Al-Qur'an gitu. Nyentuh hurufnya lagi seperti itu, dibuang lagi aman seperti itu. Kalau saya berpendapat seperti itu untuk Al-Quran tadi ya. Itu menyentuh Al-Quran namanya. Kemudian yang terakhir, orang yang tidak berwudu tidak boleh khamisuha hamluhu ay al-mushafi, mengangkat Al-Quran, mengangkat. Kalau tadi memegang aja tidak boleh, ini diangkat ya Al-Quran. Hamluhu itu mengangkat Al-Quran. Li'annal hamla ablaghu minal massi, memegang saja tidak boleh, apalagi mengangkat. Bersangatan tidak bolehnya mengangkat tersebut. Nah, ada mengangkat itu boleh, ada caranya. Illa ayyakuna tabi'an ka'an yahmila amti'atan fiha mashafun, seperti dia mencampur Al-Quran itu, maksudnya satu Al-Quran dengan benda yang lain. Saya punya tas seperti ini, kalau cuman Al-Quran semata dalam tas itu, dalam keadaan tidak berwudu, maka tidak boleh mengangkat tas tersebut. Kenapa? Karena tidak ada alasan lain kecuali mengangkat Al-Quran. Itu namanya hamluhu. Posisi mengangkat tidak sudah berwudu kan. Ini orang berangkat dari rumah mau baca Quran ke masjid. Nah, dia berwudu baru angkat tasnya. Seperti itu ya. Di tengah jalan batal, maka wajib wudu dia. Kenapa? Karena bawa Al-Quran. Bisa bawa tas tadi isinya Al-Quran tambah wudu, tabi'an, artinya itu ada bata benda yang lain. Ini tas saya, masukkan Al-Quran, masukkan lagi handphone. Ini namanya tabi atau amti'ah, ada mata benda yang lain. Jadi niat kita di hati qasad itu tadi bawa HP, walaupun ada Al-Quran. Di sini dikatakan walaupun kecil, polpen. Dalam tas itu ada polpen. Masukkan Quran itu pun juga boleh. Membawa Al-Quran, hamluhu Al-Quran tadi itu, mengangkat Al-Quran. Jadi memegang dan mengangkat itu beda ya. Memegang bisa di meja. Di kitab yang lain bahkan ini mejanya ini tidak bisa disentuh. Iya. Bagi orang yang tidak punya wudu, ini jangan sampai tersentuh mejanya. Ini Al-Quran, ini tidak bisa disentuh kecuali besar. Nah, seperti itu. Meja yang lebar kayak pintu, kayak satu peliwat itu, nah itu bisa dibuncu-buncunya. Ini cabang ya, puruk supaya kita terbuka wawasannya. Seperti itu. Sebagian guru-guru para pengajar Iqra Al-Quran, anak-anak pengaji, mereka tidak paham, dalam keadaan haid, dalam keadaan tidak berwudu, tetap masih baca Al-Quran. Walaupun ada masih ulama yang membolehkan, tapi mazhab kita Imam Syafi'i tidak boleh, haram. Seperti itu. Ihtiyat kita, kehati-hatian kita sampai di situ, cara menghormatinya kita. Jangan pun pegang Al-Qurannya, mejanya pun tidak bisa pegang seperti itu. Walau bihail, di sini sekalipun ada yang melapisi. Ini kan pegang Al-Quran ya, dilapisinya pakai benda yang lain, sapu tangan gitu,
tetap tidak boleh. Dianggap menyentuh juga, tetap tidak boleh. Ini Al-Quran. Kemudian kulitnya terpisah, mungkin kelawasannya terpisah gitu. Ini Al-Quran sini Jal. Ketika ditanya orang apa ini, sampul Quran, kulit Al-Quran, nah maka ini pun juga haram disentuh ketika namanya masih bersambung. Paham ya maksudnya? Maka ini pun padahal tidak ada tulisannya, tapi ini milik Al-Quran ini gitu loh. Ini Quran kulitnya di sini, Qurannya sini sudah terpisah. Kadang-kadang seperti itu ya, kudang Qurannya sudah lawas tuh kan, seperti itu. Apa ini kulit ini sampul Quran, kulitnya Quran, maka ini juga haram disentuh. Satu. Kulit lagi, masih sampulnya tadi seperti ini, saya contohkan kan, terpisah, terus dimasukkan buku yang lain, dimasukkanlah buku yang lain, ya. Di hatinya berniat ini bukan lagi milik yang ini, tetapi milik buku yang lain, atau buku-buku yang lain, umpamanya apa terserah sudah bukunya. Nah, maka ini sudah boleh disentuh. Nah, jadi penamaan itu penting. Penamaan tadi di hati itu yang perlu dikontrol. Mata bendanya sama, posisinya sama. Nah, di situ bisa haram, bisa halal. Nah, seperti itu. Haram beneran ini ya, tidak boleh beneran. Bagi orang yang berwudu banyak kekeliruan seperti itu. Ini bagi kita yang ahli sunnah wal jamaah seperti itu, menjaga, menghormati mata benda Al-Quran tadi itu. Wa mithlul mashab fi ma dzakarahu ma kutiba lidirasah kalauhi. Seumpama Al-Quran, maksudnya ini barang juga diharamkan. Dia bukan Quran yang utuh, tetapi lauh. Lauh itu kalau zaman dahulu kan, sekarang papan tulis. Papan tulis seperti itu, papan tulis lidirasah, untuk mengajar. Maka ditulisnya lah di sini Alhamdulillahirabbil alamin. Apa bacaannya? Alhamdulillah. Nah, ini lauh tadi, papan tulisnya pun juga ikut haram disentuh. Gitu. Tidak boleh lagi disentuh ketika sudah ditulisi Al-Quran. Kecuali sekali lagi kita ulangi, kecuali papan tulisnya lebar kayak papan tulis yang zaman dulu, yang masih batu kapur itu kan, nah, tulis di pojok, pojoknya masih bisa dipegang. Seperti itu. Ma kutiba lidirasah kalauhi. Min hurmatil masi, menyentuh tidak boleh. Wal hamli, pun papan tulisnya juga diangkat juga tidak boleh bagi orang yang tidak punya wudu. Lidirasah, untuk membaca, walau ba'dha ayah. Di sini kalimahnya walaupun sepotong ayat. Tulisannya bukan sempurna bismillahirrahmanirrahim, cuman bismillah saja. Tetapi dia sudah berniat ini Al-Quran. Bismillah untuk dibaca atau untuk diajarkan, maka status papan tulis tadi juga tidak bisa dipegang atau diangkat oleh orang yang tidak punya wudu. Nah, kemudian fayahrumu, maka haram. Wa hamluhu kahamlil mashab, membawa papan tulis yang ada tulisan bismillah tadi walaupun potongan ayat, maka hukumnya sama dengan hukum membawa Al-Quran, sama-sama tidak boleh. Wa kharaja bidzalika,
Ada orang bikin tulisan-tulisan kecil di kertas, isinya Al-Quran. Kadang-kadang dimasukkan dalam tas, bahkan masukkannya di dalam dompet. Ya, tapi kalau ada Al-Quran jangan diduduki dompetnya. Kita ceritanya seperti itu, potongan-potongan ayat. Tapi niatnya litabarruk, wahya waraqatun yuktabu fiha syai'un minal Qur'an wa tu'allika litabarruk. Dia menulis Al-Quran ini untuk mengambil barokah. Mengambil barokah itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Contoh, kan setiap isi Al-Quran ini semuanya kan semuanya besar anunya, keutamaannya besar. Al-Quran ini dipandang pahala, dilihat pahala, dibaca pahala, didengar pahala, kan gitu, dipegang pahala. Al-Quran ini hurufnya pun berpahala, semuanya pahala, ada nilai amal. Al-Quran kan seperti itu. Nah, ditulisnya lah Bismillahirrahmanirrahim di secari kertas. Tujuannya apa? Mengambil barokah. Mudah-mudahan aku ini jadi orang yang kuat beramal. Ya, kuat dilipatnya lah kertas tadi, maka ini boleh dibawa bagi orang yang tidak berwudu. Nah, itu bedanya dengan papan tulis tadi. Itu tujuan untuk membaca, papan tulis tadi tujuan untuk mengajar. Kalau ini untuk ngambil barokah aja, tabarruk namanya. Di sini tulisannya litabarruk, mengambil barokah. Jadi bagi kita ahli sunnah ini ada tabarruk, ambil barokah itu ada seperti itu. Bahkan potongan-potongan ayat seperti itu ada manfaatnya, ada asarnya, ada hikmahnya dibawa seperti itu. Ada untuk menjaga diri, potongan-potongan ayat itu kan ada untuk syarat rumah, sama warung-warung gitu ya, warung-warung dagang itu, kata guru kami kan sebagian ada orang beli kopi secangkir, maaf, rokok sebatang. Secangkir anggaplah 5.000, sebatangnya 3.000, cuman di bawah 10.000. Ya, belinya itu. Cuman nongkrongnya dari habis sisa sampai jam 12 itu, satu orang gitu kan. Sebagian toko warung-warung kan seperti itu tuh. Yang penjual mana berani ngusir. Ini orang mau belanja. Kopinya segini, rokok sebatang, ceritanya panjang. Kalau sampai 5 orang, 8 kali 5 aja itu kan dapat masukan kan. Yang lain tidak bisa masuk lagi dah. Warung-warung seperti itu. Nah, ada surah At-Takatsur itu bagus. Ditulis di kertas lah, tulis Alhaakumut takatsur, bismillah sampai alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunna ilmal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tulis di sini, itu dipajang di warungnya aja, ditaruh di tokonya itu. Itu orang tetap belanja tapi tidak lama. Hikmahnya itu namanya tabarruk. Fadilat ayat tadi seperti itu, fadilah surah tadi seperti itu. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Ini salah satu kata guru kami seperti itulah, ya. Keutamaan surah At-Takatsur seperti itu. Itu ditulis, ditaruh di Siapa tahu ngantar motor mau ngompa ban aja. Datang jam 8 pulang habis zuhur. Ngompa aja. Habis yang mekaniknya, servisnya ini nggak selesai, bekisah aja lagi, nggak sempat kerja. Nah, tulislah ayat itu di dinding. Dia habis selesai hajatnya pulang gitu lah. Itu seperti itu. Itu namanya tabarruk. Bukan kita bertuhan dengan ayat, enggak, tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngambil barokah aja seperti itu. Ada orang nulis ayatul kursi di dindingnya biar gak masuk jin, seperti itu. Mudah-mudahan lah seperti itu. Intinya ayat ini yang dibaca seperti itu. Nah, tapi seperti itulah fadilah ayat itu, banyak sekali Pak keutamaannya ya. Jadi kalau potongan kertas yang untuk tabarruk tadi boleh seperti itu.
Nah, tadi itu sini. Wa yustasna as-sabiyul muhdithu fa innahu la yumna'u min masil mashafi wal lawhi wala min hamlihima. Nah, itu ada anak kecil seperti itu belum balik, tetapi dia sudah bisa membedakan. Itu walaupun dia tidak paham wudu, artinya tidak pernah wudu, itu boleh menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran dan membawanya juga boleh. Wala yumna'u, di kalimahnya sini jangan dilarang, jangan dimarahi. Anak mau bawa Al-Quran itu jangan marahi, kecuali dia sudah mufsid, sudah mulai merusak-rusak, merobek-robek. Nah, itu baru ditegah. Saya ada misi Al-Quran, saya itu habis separuh rusak, dirobek anak gitu. Nah, keliru juga kalau kita terlaluan membiarkan, kan. Jadi inya membawa, silakan nak bawakan Quranku ke sana gitu. Nah, tapi kalau anak ini belum bisa disuruh, belum bisa membedakan, belum mumayyiz, itu Quran ditaruhnya di lantai, itu tidak boleh kita suruh. Gitu ya. Jadi 5 macam ini yang diharamkan bagi orang yang tidak berwudu. Kita ulangi: sholat, tawaf, khutbah Jumat, maksudnya membaca rukunnya, kemudian menyentuh Al-Quran, dan yang terakhir membawa, mengangkat Al-Quran. Habis ya. Niatnya dulu. Tadi kan ada 2, ada untuk mengajar, ada untuk dibaca, ada untuk mengambil barokah, ya kan? Untuk mengajar dan untuk dibaca itu haram disentuh bagi orang yang tidak berwudu. Kalau untuk mengambil barokah, maaf, potongan-potongan ayat gitu, nah itu tidak apa-apa. Untuk iya, itu bismillah ya. Bismillah gitu. Tapi Indonesia. Kalau Indonesia tidak apa-apa. Itu tadi. Kalau masih dinamakan Al-Quran, ya. Ini satu buku. Sebagian ada ayat-ayatnya, ada hadisnya. Nah, itu bukunya secara umum boleh disentuh, tetapi ayat yang bertulisan Al-Qur'annya jangan disentuh. Begini. Ini satu buku, ada Al-Qur'annya, ada juga bahasa yang lainnya. Entah itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, atau terjemahannya atau tafsirnya, tetapi bukan berbentuk Al-Qur'an. Ntar dulu. Itu dilihat jumlah. Kalau dia seimbang 50 Al-Quran persennya, 50 yang lainnya, maka sudah tidak boleh. Kalau bisa dilihat dan bisa dihitung. Kalau 49% Al-Qurannya, 51 yang lain itu sudah boleh disentuh, dibawa dan dipegang seperti ini. Dibawa dan dipegang. Nah, itu jawabannya ya. Ada kan yasin buku-buku kecil itu, ada doa-doa yang lain, ada yasinnya, ada waqiahnya. Lihat jumlahnya secara keseluruhan aja, mana banyak Al-Qur'annya sama tulisan yang lain. Kalau banyak Al-Qur'annya, maka mengangkatnya tidak boleh, memegangnya pun tidak boleh. Kalau lebih banyak yang lain, ya banyak doa masuk WC, doa mau makan, doa mau berhubungan suami istri, doa yang lain, doa selamat, doa haul di belakang sebagiannya. Kalau lebih banyak itu, maka mengangkatnya boleh, tetapi ketika membuka surah Yasinnya tidak boleh dipegang hurufnya. Seperti itu ya. Nah, itu antara memegang dan mengangkat itu masih ada hubungan. Lihat isinya. Lihat isinya berapa jumlahnya. Ujar Rahmat, Majmu' Syarif, Risalah Amaliyah. Kan buku-buku kecil itu kan. Fadilatul Amal termasuk yang ada Al-Qur'annya, lihatin jumlahnya. Kalau separuh lebih banyak yang lain, maka boleh dipegang secara keseluruhan, tetapi hurufnya tetap tidak boleh bagi yang tidak berwudu.
Sama. Sebaiknya saran saya, keluarga-keluarga yang menikah itu usahakan jangan ditulis Al-Qur'annya itu di lembaran ini. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum. Di kertas undangan Al-Qur'an baru terjemahnya di bawah. Ini dibagikan, itu orang yang didapat undangan padahal Al-Qur'an. Satu, yang kedua, yang tidak paham, yang tidak belajar, tidak pernah hadir majelis taklim, tidak pakai wudu jalan. Dipegangnya hurufnya tadi itu. Siapa yang keliru? Ya yang tidak paham lah yang keliru. Ya iya. Telangkah apalagi. Yang paling parah itu di polahnya asbak rokok. Lipat polah asbak rokok. Aduh. Ada lagi di polahnya ngangkat tahi cecak, robek-robek Al-Qur'an. Na'udzubillah. Jadi usahakan sama aja kok, tidak pakai Al-Qur'an, datang aja orang, datang insya Allah datang aja orang gitu. Seperti itu ya. Itu tetap Al-Qur'an namanya dan tidak boleh disentuh huruf-hurufnya. Sama statusnya dengan undangan tadi. Kalau batur ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan Al-Qur'an tuh. Itu hurufnya tetap huruf Al-Qur'an. Bagi yang tidak berwudu, ini kan batur nih. Ya. Ini tidak boleh sentuh ini. Yang tidak berwudu. Yang tidak wudu tidak boleh sentuh tuh sini itu. Baturnya boleh diangkat, boleh. Baturnya boleh diangkat gitu nah, boleh diangkat. Tapi hurufnya tetap hurufnya Al-Qur'an itu. Tidak boleh, tidak boleh. Janganlah. Al-Quran itu paling baik dibaca sudah. Bikin kaligrafi bagus untuk dibaca. Tapi kaligrafi itu yang indah, yang mudah dibaca. Ada kaligrafi itu berputar-putar yang nulis orang tidak tahu membaca itu. Apa ini bacaan semalamnya? Habis nulis. Macam-macam kan kaligrafi itu. Sulus itu kalau sudah nyebut tumpang tindih itu tidak tahu lagi dibacaannya itu. Tapi kalau nya qasad tabarruk bagus saja sebenarnya, bagus saja. Seperti itu ya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat lah. Itu yang tidak berwudu. Kemudian bagi orang yang junub beda ya. Haram wa yahrumu bil janabah thamaniyata asya ma haruma bil hadath wa huwal khamsatul mutaqaddimah. Kalau bagi orang junub tambah 3 lagi artinya 8. 5 yang tadi ini orang junub keluar mani atau habis berhubungan junub. Nah apa yang diharamkan tambah 3 lagi, tambah 3 dari yang 5 tadi. Sholat, tawaf, khutbah, menyentuh, mengangkat. Tambah 3 apa? Qiraatul Quran. Kalau orang tidak punya wudu masih boleh baca, ya kan? Masih bisa baca. Yang tidak boleh cuman memegang. Orang junub memegang, mengangkat, membaca tidak boleh juga. Melapaskan Al-Quran juga tidak boleh. Junub. Siapa tahu habis perang tadi malam baru bangun subuh, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Habis dapat istri baru, alhamdulillahirabbil alamin, tanggung kan arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tidak boleh, haram. Kalau niatnya Al-Qur'an. Jadi membaca ada tambahannya junub. Junub ini bisa laki-laki bisa perempuan. Ya kan? Lamunnya hubungan itu pasti laki-laki bini itu. Lamunnya keluar mani sendirian aja bisa jadi mimpi kan sorangan kan. Nah, itu bisa sendirian. Jadi tambahannya menyentuh, membaca. Walau ba'dhu ayah, sekalipun potongan ayat. Bagi orang junub sekalipun potongan ayat. Potongan ayat. Ini sekali lagi saya sampaikan, kita ini belajar mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Ada ulama yang lain ada yang membolehkan. Imam Malik itu boleh seperti itu. Tapi kita bukan mazhab seperti itu ya.
Kita mazhab Imam Syafi'i seperti ini, tidak boleh baca. Artinya kita tetap hormat pada Al-Quran. Selama masih junub, janganlah. Nah, gitu. La yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Kata Nabi, orang junub, orang haid sedikit pun daripada Al-Quran. Di sini walaupun satu huruf bi, tapi dia berniat itu Al-Quran. Junub haram. Haram, tidak boleh dibaca. Alhamdulillah. InsyaAllah yang mana jadi paham ya. Illa ma ustisniya minhu Al-Quran kat tasmiyah. Nah, ada Al-Quran yang boleh dibaca bagi orang yang junub. Pengecualiannya seperti bismillah ketika mau makan. Biasanya habis berhubungan tuh kan haus kan? Ya. Oh ya. Cari air. Sunnah pakai bismillah kan? Sementara belum mandi. Belum mandi. Ngamalkan sunnah dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal habis perang tadi. Apa niatnya? Niat zikir, bukan niat baca Al-Quran. Maka itu boleh dan dapat pahala sunnah. Posisi junub. Walhamdulillahi rabbil alamin inda tamamil ukli. Habis makan, selesai makan baca alhamdulillah. Mau minumnya baca bismillah, selesainya alhamdulillah. Sama dengan tujuan di hati, niatnya baca zikir. Jangan baca Quran atau baca doa yang diambil dari Al-Quran seperti itu. Ada kabar kawan di Bontang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal junub nih. Nah, itu niat zikir juga boleh. Inna lillahnya Al-Quran, tapi niatnya di zikir juga boleh. Indal musibah wa indar rukub. Habis main pengen ngopi, lihat tidak ada gula, tidak ada kopi, naik motor, naik kendaraan kan sunnah bacaan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Bacaan naik kendaraan kan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, ini Al-Qur'an. Wa ma kunna lahu muqrinin. Naik motor padahal junub masih, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Niat zikir juga boleh. Niatnya zikir juga boleh. Nah, ini pengecualian tadi itu. Yaqulu dzalika biqasdi tabarruk faqat aw la yaqsudu syai'an idza qasar. Nah, bisanya dengan niat tabarruk. Sekali lagi niat tabarruk, bukan niat zikir tapi untuk ngambil barokah Al-Qur'an. Itu juga boleh walaupun dalam keadaan junub. Nah, di sini yang ditanyakan oleh Pak Udin minggu lalu, orang junub mana tadi? Katasmiyati indal akli wa nahwihi, seperti membaca bismillah mau makan dan mau minum. Wa yusannu, bagi orang junub mau makan dan minum, ghuslul farji, membasuh kemaluan. Ya, jangan langsung makan, dicuci dulu. Punya yang perempuan atau punya yang laki terserah dah. Siapa yang mau makan basuh. Wal wudu, dibasuh berwudu. Posisi junub. Bil akli wasyurbi wan naumi, jangan langsung tidur, makruh. Loyo, ambil guling jam 3 hujan lebat, jangan mau wudu basuh aja dak lagi nih, tidur lagi, makruh. Jadi disunahkan cuci berwudu, mau makan atau mau minum atau mau tidur. Paham dek ya?
Oh, kurang kencang cuma sekali, mau nambah ronde kedua. Sama saya top cos apa namanya, top chair. Tenaga kuda masih kencang, mau nambah, jangan langsung dimasukkan lagi, dicuci, berwudu, cuci, berwudu, ya itu dua itu tadi, dicuci dan berwudu. Ghuslul farji wal wudu bil akli wasyurbi wan naumi wal jima'i. Makan, minum, tidur, hantam yang berikutnya. Nah, itu semuanya kalau mau melakukan kegiatan itu Pak Udin, cuci dan berwudu. Insya Allah lah syariat kita ini manfaat dan ada hikmahnya gitu. Seperti itu pasti ada hikmah, pasti ada hikmahnya. Bukan perintah-perintah sebiasa-biasa, pasti ada manfaat. Yang jelas kotor kan itu kalau air mani itu kalau dia menetes di sini dibiarkan mengering itu bisa jadi korengan dia. Jadi kuris gitu. Makanya sunnah Nabi kita SAW itu buat kesehatan manfaat sangat sekali. Cucilah seperti itu. Ini ajaran dari Nabi kita SAW. Jadi sunnah dari Nabi kita SAW itu biasa 5 menit bisa jadi 15 menit itu. Ini kalau memang diikuti. Ini tata cara syar'inya seperti ini ya. Nah, jadi maka ini kalau selesai perang itu memang malas ya. Aduh, cuci malas, apalagi wudu. Kok minum belum sempat lagi kehausan habis kerja keras, kehausan. Jangan, cuci dulu, mandi dulu. Insya Allah lah kalau dibiasakan ini aman itu. Sama laki-laki bini-bini, itu semua bisa terjadi. Itu bisa terjadi, mau makannya bisa, hausnya bisa, tidur lagi bisa, atau nambah lagi bisa, seperti itu. Sunnah ya, sunnah. Kemarin minggu lalu apa itu maksudnya itu? Yang kita tanyakan lupa saya itu. Itu kah? Sama ya? Yang ini ya? Tanggung ya. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan, berdiam di dalam masjid. Kan 8 kok. Salat, tawaf, khutbah, menyentuh, memegang, mengangkat, membaca. Kalau bagi orang junub. 7-nya bertahan dalam masjid. 8-nya bolak-balik, tidak bertahan, cuma muter-muter dalam masjid. Nah, tentu itu bagi orang junub tetap diharamkan. Nah, bagi orang junub itu yang diharamkan. Maksud taraddud itu, bolak-balik itu, ini tahu aja masjid ini pintunya cuma satu yang dibuka, maka itu dia nggak boleh masuk lagi. Itu bisa jadi inya masuk dan keluar di pintu yang sama. Itu namanya bolak-balik sudah. Kalau cuman sekedar lewat pintunya sana, keluarnya di sana, bisa. Kalau aku lewat samping masjid itu sampainya 20 menit, kalau lewat masjid bisa 5 menit, maka dia bisa lewat masjid dengan syarat jangan bertahan. Keluar masuk di situ, keluar di sana. Nah, itu boleh bagi orang junub. Bagi orang junub. Bertahan itu dengan qadar tumakninah. Kayak orang sholat, Allahu Akbar, Sami Allah, itu namanya bertahan. Maka orang junub berdiam seperti itu tidak boleh di dalam masjid. Siapa tahu lagi junub kan, kebanyakan di kota-kota yang rumahnya padat, halaman rumahnya jadi satu dengan halaman masjid itu, nah itu kerepotan kayak gitu orang. Jadi kalau sekedar lewat tidak apa-apa. Itu aja, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah.
8. Kemudian haram bagi orang yang haid dan nifas.